Awal segala sesuatu dalam ilmu makrifat tidak dimulai dari wujud dunia, tidak pula dimulai dari jasad manusia, tetapi dimulai dari nur yang terang, dari titik yang awal, dari ketiadaan yang dipenuhi oleh kehadirannya yang mutlak. Di antara huruf-huruf yang bertebaran dalam semesta kalam, tersimpan satu huruf yang berdiri tegak lurus, tanpa sandaran, tanpa kelok, tanpa tempat berpijak, dan tanpa teman di sisi kiri kanannya. Itulah huruf alif. Huruf alif adalah lambang dari ketunggalan, kesempurnaan, dan keesaan, yakni isyarat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyerupai sesuatu apapun, tidak bergantung kepada siapapun, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Huruf alif adalah tiang dari segala huruf, fondasi dari kalimat, akar dari lafaz. Ia bagaikan satu poros langit yang menjadi pusat tatanan seluruh makna. Maka segala sesuatu yang berawalan huruf alif adalah awal dari hakikat, dan hakikat dari awal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tatkala manusia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya ia tidak hanya memulai dengan kata-kata, tetapi ia sedang menyaksikan bahwa segala yang berawal harus dimulai dengan menyebut nama Allah, karena tiada sesuatu yang benar-benar bermula kecuali telah didahului oleh iradah dan kehendaknya. Lafaz basmalah bukan sekadar kalimat penghias, tetapi rahasia penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah awal sesuatu, yakni membaca, menyadari, menyaksikan, dan memahami bahwa segala ciptaan bermula dari satu kehendak, satu ilmu, satu zat, satu nur yang menyinari segala ketiadaan. Nur itu tidak dapat diukur, tidak dapat dibatasi oleh tempat atau waktu, karena ia adalah cahaya dari segala cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nuru samawati wal ardi, mathalu nurihi kamishkawatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu, ka'annaha kawkabun durriyin, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyat. Artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Maka ketika disebutkan awal sesuatu, dalam ilmu makrifat, itu bukanlah saat engkau lahir dari rahim ibumu, bukan pula ketika bumi pertama diciptakan, melainkan saat Allah menghendaki adanya ciptaan, dan dari kehendaknya muncullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang daripadanya tercipta segala sesuatu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan dinukil dalam banyak kitab tasawuf, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalu ma khalaqallahu nuri," yang artinya, awal dari segala yang diciptakan Allah adalah cahayaku. Maka permulaan sesuatu menurut pandangan makrifat bukanlah benda, bukan materi, bukan wujud kasar, tetapi adalah nur, cahaya, dan titik awal dari segala hakikat. Nur ini terbit dari tajalli Allah atas kehendaknya sendiri, bukan karena sesuatu yang memaksa, bukan pula karena kebutuhan, tetapi murni karena rahmatnya. Dalam surah Yasin ayat 82 disebutkan, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Kata kun yang bermakna jadilah, itulah kalam yang muncul dari zat yang berbicara tanpa lidah, tanpa suara, tanpa huruf, namun darinya terbitlah segala bentuk. Dalam ilmu makrifat, suaranya bukanlah suara, kalimatnya bukanlah seperti kalimat manusia, tetapi kehendaknya adalah kebenaran yang mutlak, yang ketika dia menghendaki sesuatu, maka ia terjadi. Di dalam huruf kun terdapat huruf kaf dan nun, dan sesungguhnya nun itu seperti setitik cahaya yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, tempat segala takdir tertulis sebelum alam diciptakan. Maka awal sesuatu menurut makrifat adalah ketiadaan yang disinari oleh nur, keheningan yang disentuh oleh kalam, kekosongan yang diisi oleh rahmat. Inilah sebabnya orang-orang makrifat memulai segala amal, zikir, dan doa mereka dengan lafaz bismillah. Karena basmalah bukan hanya pembuka amal,
tetapi kunci penyaksian terhadap wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki. Dalam surah Al-Fatihah, basmalah menjadi lafaz pembuka yang melingkupi seluruh pujian, rahmat, dan petunjuk. Bahkan, menurut sebagian mufassir dan ulama hikmah, seluruh kandungan Al-Quran termuat dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terkandung dalam basmalah, dan basmalah terangkum dalam huruf ba, dan titik di bawah ba adalah rahasia segala rahasia. Dalam Hikayat Makrifat dikatakan bahwa ketika Sayyiduna Ali karramallahu wajhah ditanya tentang makna titik di bawah huruf ba, beliau berkata, "Aku adalah titik itu." Maksudnya bukan dirinya secara fisik, tetapi maqam kasyaf dan syuhud, bahwa segala hakikat kembali pada satu titik permulaan, yaitu kehadiran Allah yang tidak berbentuk, tetapi menyinari seluruh bentuk. Maka titik itu adalah awal segala sesuatu, dan dari titik muncullah garis, alif, dan dari garis terbentuklah huruf, dan dari huruf tersusunlah kalimat, dan dari kalimat muncullah ayat, dan dari ayat tersingkaplah makna, dan dari makna tampaklah hakikat. Inilah jalur penyaksian yang disebut oleh para ahli makrifat sebagai suluk ruhani. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah seperti yang disangka oleh hambaku terhadapku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat sehasta. Jika ia datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari." Maka awal sesuatu itu bukanlah langkah kita, tetapi tarikan rahmat Allah kepada diri kita. Tanpa kehendaknya, maka tidak akan ada satupun yang bisa berjalan menuju makrifat. Oleh karena itu, segala makrifat, segala ilmu, segala amal, segala zikir, dan segala hakikat harus diawali dengan bismillah. Inilah jalan awal, inilah permulaan sesuatu. Dan barang siapa tidak memulai dengan menyebut nama Allah, maka sesungguhnya ia telah tertutup dari hakikat awal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta." Yang artinya, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia akan terputus dari keberkahan. Maka jelaslah, wahai penempuh jalan makrifat, bahwa awal sesuatu adalah nur, dan nur itu adalah lafaz alif, dan alif itu adalah isyarat kepada keesaan Allah, dan keesaan Allah itu termanifestasi dalam kalimat basmalah, dan basmalah itu adalah rahasia seluruh permulaan. Maka barang siapa mengenal awal, ia akan mengerti akhir, karena dalam makrifat, awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Maka segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ayat 156, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," yang artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Maka titik awal makrifat adalah menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar ada kecuali Allah, dan segala yang kita sangka sebagai permulaan hanyalah tajalli dari kehendaknya semata. Maka renungkanlah dalam diam, zikirkan dalam napas, tafakuri dalam sujud. Segala sesuatu bermula dari Allah, melalui Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Itulah hakikat dari awal sesuatu. Apabila seorang hamba menyaksikan bahwa seluruh permulaan bermula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menyadari bahwa segala gerak dan diamnya pun tidak terlepas dari kehendak dan ilmunya. Maka dalam ilmu makrifat, pengenalan terhadap awal sesuatu bukanlah sekadar pengetahuan akal, melainkan penyaksian kalbu yang menembus hijab-hijab wujud. Pengenalan ini disebut juga sebagai ta'arruf, yakni Allah mengenalkan dirinya kepada hamba sebelum hamba mengenalinya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan, fa ahbabtu an u'rafa, fa khalaqtu al-khalq li u'rafa." Artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal, lalu aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Inilah awal segala sesuatu menurut makrifat, bahwa penciptaan bukanlah karena kebutuhan, bukan pula permainan, tetapi demi pengenalan dan penyaksian terhadap zat yang maha benar. Maka siapa yang telah mengenal Allah sebagai awal dari segala sesuatu, ia tidak akan lagi tertipu oleh dunia yang bersifat nisbi. Ia tidak akan bersandar kepada jasad, tidak akan bergantung kepada sebab-sebab duniawi, karena ia telah melihat bahwa segala sebab hanyalah tirai yang menutupi sang musabbibul asbab, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim," yang artinya,
Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka jelaslah bahwa permulaan segala sesuatu bukan dari manusia, bukan dari bumi, bukan dari waktu, melainkan dari Dia yang tidak terikat oleh ruang dan masa. Maka dalam makrifat ketika seorang hamba bertanya, siapa aku? Ia akan kembali pada pertanyaan yang lebih hakiki. Dari mana aku? Dan siapa yang menghendaki keberadaanku? Maka jawaban makrifat bukanlah dalam bentuk teori, melainkan dalam bentuk penyaksian ruhani, bahwa segala wujud adalah limpahan dari wujud Allah. Maka setiap makhluk pada hakikatnya adalah manifestasi dari asma dan sifat Allah. Jika awal segala sesuatu adalah basmalah, maka segala yang tidak diawali dengan basmalah tidak akan beroleh nur, karena ia tidak menyambung kepada sumber cahaya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Saba dengan lafaz, Innahu min Sulaimana, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya surat ini dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka meskipun beliau adalah raja, meskipun memiliki kekuasaan di langit dan bumi, beliau tetap meletakkan nama Allah di permulaan segala perintah. Inilah teladan awal makrifat, bahwa segala urusan bermula dengan Allah dan harus kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, para arif billah tidak pernah memandang sesuatu kecuali mereka melihat nur Allah yang menyertainya. Memandang langit, mereka melihat keagungannya. Memandang bumi, mereka melihat rahmatnya. Memandang diri sendiri, mereka melihat kelemahan dan kefakiran yang menjadi pintu menuju penghambaan yang sejati. Maka awal sesuatu adalah pengakuan bahwa segala daya dan upaya tidak berasal dari diri, tetapi dari Allah semata. Dalam surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 24, Allah mengajarkan adab makrifat, dan janganlah engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Maka dalam ilmu makrifat, insya Allah bukan sekadar lafaz lidah, tetapi pengakuan total bahwa segala sesuatu bermula dari kehendak Allah. Bahkan napas yang keluar dan masuk pun bukan milikmu, melainkan izinnya. Maka dalam zikir para ahli makrifat, ada yang menyelaraskan napas dengan kalimah tauhid, saat menarik napas dengan la ilaha dan menghembuskan napas dengan illallah. Inilah simbol bahwa awal dan akhir napas adalah Allah, dan di antara keduanya pun tidak ada selain Allah. Maka barang siapa hidupnya diawali dengan nama Allah, seluruh jalannya akan dipenuhi oleh cahaya, dan matinya pun akan dikaruniai husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya, barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Maka surga bukanlah tempat semata, tetapi makam penyaksian terhadap awal segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang benar-benar wujud. Maka barang siapa menyaksikan awal, maka ia telah menyaksikan Allah. Dan barang siapa menyaksikan Allah, maka ia tidak akan melihat yang lain. Maka inilah makna hakiki dari awal sesuatu dalam makrifat. Satu titik, satu nur, satu kehendak, satu zat, satu nama, satu kalam, satu tujuan. Dan semuanya kembali kepada Dia yang maha awal dan maha akhir. Tiada awal kecuali dengan basmalah, dan tiada akhir kecuali dalam tauhid. Maka mulailah hidupmu dengan menyebut nama Allah, dan selesaikanlah hidupmu dalam penyaksian terhadap Allah. Itulah jalan awal menuju makrifat yang sejati. Jika kita telah memahami bahwa awal sesuatu dalam kacamata makrifat adalah titik permulaan yang tidak bertempat dan tidak berbentuk, maka sesungguhnya kita sedang diajak untuk menanggalkan segala anggapan material terhadap wujud. Titik itu, yang dalam isyarat rohani disebut sebagai Nur Muhammad, bukanlah titik dalam pengertian geometris, melainkan hakikat awal yang Allah ciptakan dari zatnya sendiri tanpa perantara dan tanpa contoh sebelumnya. Dalam ilmu makrifat, para ahli hakikat menyebut bahwa awal segala sesuatu tidak bermula dari materi, tetapi dari cahayanya yang paling murni. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannafnya dan dikutip pula oleh Imam Al-Qastalani dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah disebutkan awalu ma khalaqallahu nuri, yang artinya awal yang Allah ciptakan adalah cahayaku. Maka seluruh wujud, dari langit yang luas, bumi yang terhampar, manusia, hewan, bahkan malaikat dan arsinya, semuanya adalah percikan dari Nur Muhammad. Para ahli makrifat menyebut bahwa Nur Muhammad adalah hakikat Muhammadiyah yang berdiri sebagai perantara antara khalq dan khalik,
antara yang dicipta dan Sang Pencipta. Maka apabila seorang murid suluk telah memasuki maqam ma'rifat, maka ia tidak lagi memandang sesuatu berdasarkan nama dan bentuknya, tetapi ia akan menyaksikan satu nur di balik segala nur, satu kehidupan di balik segala gerak, satu wujud di balik segala keberadaan. Inilah apa yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Hakikat maha hidup dalam makrifat bukan hanya berarti hidup yang tidak mati, tetapi hidup yang menghidupkan segala yang hidup. Maka, jika awal sesuatu adalah Allah dan kehidupan adalah bagian dari limpahan wujudnya, maka tidak ada satu makhluk pun yang hidup kecuali dengan hayat Allah. Dalam surah Fatir ayat 15, Allah berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniul hamid, yang artinya, wahai manusia, kalian semua adalah orang-orang fakir terhadap Allah, dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Dan maka awal makrifat adalah menyadari kefakiran diri yang mutlak dan menyaksikan kekayaan Allah yang sempurna. Orang-orang yang telah mencapai maqam ini tidak lagi bergantung pada sebab-sebab luar, karena mereka telah sampai pada musabibul asbab, yakni sang penyebab segala sebab. Mereka tidak melihat dunia sebagai tujuan, melainkan sebagai wasilah, perantara untuk mengenal yang awal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya, barang siapa mengenal dirinya maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Maka pengenalan terhadap awal tidak mungkin dicapai jika seorang hamba masih tertipu oleh bayang-bayang dirinya. Ia harus mematikan keakuannya, menanggalkan segala identitas zahir, dan kembali kepada asal yang tunggal, yakni titik keesaan. Dalam ilmu suluk, maqam ini disebut sebagai fana, yaitu lenyapnya pengakuan diri dalam samudra keberadaan Allah. Namun ini bukan berarti ketiadaan mutlak, melainkan pengakuan bahwa tidak ada yang benar-benar wujud kecuali Allah. Hal ini ditegaskan dalam kalimat Tauhid, La ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat ini bukan sekadar syahadat di lidah, tetapi kesaksian ruhani bahwa awal segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, dan tujuan segala sesuatu adalah hanya Allah. Maka dalam makrifat, kalimat Tauhid bukan hanya pintu masuk Islam, tetapi pintu masuk ke dalam kehadiran ilahiyah. Bahkan para arif mengatakan bahwa setiap huruf dalam La ilaha illallah memiliki rahasia tersendiri. Huruf Lam pertama melambangkan penafian terhadap segala wujud selain Allah, huruf Alif sebagai isyarat keesaan, dan illallah sebagai penegasan bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Maka ketika seorang murid telah menyucikan diri dari hawa nafsu, mencabut akar keakuan, dan menapaki jalan suluk dengan bimbingan mursyid yang bersanad, maka akan terbukalah baginya hijab awal segala sesuatu. Ia akan menyaksikan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan bahwa dirinya hanyalah amanah dari Allah untuk kembali kepadanya. Dalam surah Taha ayat 14, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka salat bukan hanya gerakan tubuh tetapi jalan ruhani untuk kembali menyambung kepada awal wujud. Maka tidaklah sempurna makrifat seseorang sampai ia menyaksikan dalam salatnya hanya Allah, tidak melihat dirinya, tidak melihat makmum, tidak melihat imam, hanya Allah yang maha awal dan maha akhir. Maka inilah permulaan yang sebenar-benarnya, ketika seorang hamba melebur dalam keesaan Allah dan menyaksikan bahwa tidak ada permulaan yang hakiki kecuali Allah, maka segala ilmu yang tidak bermula dari Allah akan mengantarkan kepada kebingungan. Segala amal yang tidak dimulai dengan nama Allah akan berakhir dalam ketiadaan. Segala zikir yang tidak disertai dengan penyaksian terhadap Allah akan menjadi lafaz tanpa makna. Maka wahai jiwa yang sedang mencari awal, kembalilah kepada titik permulaan, titik nur, titik basmalah, titik alif, titik kun, dan titik la ilaha illallah. Itulah awal dari segala sesuatu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang awal tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan,
yang telah melimpahkan cahaya petunjuk dan nur ma'rifat kepada hati-hati yang disucikan. Segala sesuatu yang bermula pasti akan kembali kepada asalnya. Dalam makrifat, awal bukanlah saat terbit matahari, bukan pula saat kelahiran jasmani, melainkan saat ruh menyadari kehadiran Allah sebagai satu-satunya wujud yang sejati. Awal itu adalah titik penyaksian, bukan titik kelahiran. Awal itu adalah nur yang menyinari hati yang jernih, bukan sinar yang menyilaukan mata zahir. Maka siapa yang mengenali titik awal, ia akan mengenali seluruh kelanjutan hidupnya dengan penuh kesadaran ilahiyah. Perjalanan makrifat bukanlah perjalanan tubuh, melainkan perjalanan ruh yang menyibak tirai-tirai ketidaktahuan. Dari ketiadaan menuju pengakuan, dari pengakuan menuju kesaksian, dan dari kesaksian menuju kefanaan dalam keesaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Inilah hakikat dari awal dan akhir yang tak terpisahkan. Permulaan yang hakiki adalah ketika kita mengenal Allah, dan akhir yang hakiki adalah ketika kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan ruh yang fana dari selainnya. Penyempurnaan awal bukanlah dengan banyaknya ilmu, tetapi dengan terbukanya hijab antara diri dan Allah. Hijab itu bisa berupa keakuan, cinta dunia, atau amal yang tidak disertai ikhlas. Oleh sebab itu, para arif selalu menekankan pentingnya adab sebelum ilmu, fana sebelum baka, dan diam sebelum bicara. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Man samadha naja. Artinya, barang siapa diam, maka ia akan selamat. Diam di sini adalah diam batin, yakni tidak mendahulukan kehendak nafsu, tetapi tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam diam itu terdapat tajalli, dalam sunyi itu terdapat ma'rifat, dan dalam kefakiran itu terdapat kelimpahan. Penutup ini tidak lain adalah ajakan untuk kembali ke permulaan. Karena sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun maqam yang kita capai, jika tidak bersambung kepada awal yang benar, maka akan terputus di tengah jalan. Awal yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala amal mendapatkan ruh, segala ilmu mendapatkan cahaya, dan segala makhluk mendapatkan makna. Kalimat ini bukan hanya permulaan dari Al-Quran, tetapi juga permulaan dari setiap amal hamba yang tulus. Bahkan para arif memulai dan mengakhiri hidup mereka dengan basmalah. Lahir disambut dengan azan dan iqamat yang diawali nama Allah, dan wafat dilepas dengan kalimat tauhid yang disucikan dengan basmalah. Maka hidup ini tidak lain hanyalah perjalanan dari basmalah menuju basmalah, dari awal menuju awal, dari Allah menuju Allah. Maka wahai hamba yang rindu kepada kebenaran, camkanlah, segala sesuatu akan sirna kecuali wajah Allah. Firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27 menyatakan, Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya, segala yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Inilah penutup yang sejati, ketika yang awal kembali kepada yang awal, dan yang sirna menyatu dalam yang kekal. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menjadi lembaran kata, tetapi menjadi cermin untuk menengok ke dalam diri. Adakah kita telah memulai dengan awal yang benar? Adakah kita berjalan dengan niat karena Allah? Adakah kita telah menyaksikan bahwa seluruh gerak kehidupan berasal dari satu titik, dari alif yang menandakan keesaannya? Maka perbaikilah niat, sucikan amal, dan kosongkan hati dari selainnya. Sebab awal ma'rifat adalah dengan membuang segala sesuatu yang selain Allah, dan akhir ma'rifat adalah menyatu dalam kehendaknya tanpa keberadaan diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun hati kita kepada awal yang hakiki, yakni penyaksian kepadanya. Semoga kita semua digolongkan dalam golongan orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, yang menyebut namanya dengan penuh khusyuk, dan yang mengawali segala urusan dengan Bismillahirrahmanirrahim, serta mengakhirinya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lamu bil-shawab. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekeliruan adalah dari diri yang lemah ini. Amin ya Rabbal Alamin.